balik lagi di Bachelor Budal cerita Horor. Oke, ini kita masih lanjut di hari yang sama, nggak apa ya? Nggak apa. Ini ngelanjutin kemarin gimana ceritanya Mas Kotes udah cukup seram lah ya. Dan ini dia masih ada lagi nih. Mas Kotes kayaknya dia itu gudangnya cerita horor. Iya. Kulakan di kono. Oke. Langsung ini pas dia ke buta. Nah, ini ya sebelum aku mulai ceritanya ya. Nah, ini pas episode yang lalu aku dengerin cerita dari Mas Kotes itu bikin aku jadi kayak mikir-mikir anjir aku nggak mau lewat situ lah gitu. Iya Cuk, sama sih. Itu nggak sih? Iya. Jadi kayaknya ya ini kita nggak janji, tapi kalau misal kita 2 minggu atau 3 minggu sebelum naik gunung libur dulu lah Bachelor libur sih. Bachelor Dan untuk Mas kita yang Kotes bacain sumpah deg-degan anjir. untuk Mas Kotes dan siapapun jangan ngirim cerita horor dulu lah Ya nggak apa-apa. Oh iya. Ngirimin nanti dibacain nanti. Kontennya yang berhenti dulu. Nggak apa ya Rek ya. Soalnya kita kalau mau naik gunung Kita ya takutnya kebayang-bayang juga gitu. Iya. Itu juga kenapa aku nyaranin kalian kalau mau naik gunung jangan lihat konten ini, nggak apa-apa. Gitu ya. Tahunya juga tepatnya waktu yang dicerita yang gunung yang mau kita daki juga loh. Pas. Iya. Kayak kita tuh kayak gini kan lagi dapat banget kan hype-nya gitu loh. Kalau udah ngelewatin 2 minggu 3 minggu insya Allah udah enggak. Bayangin meskipun enggak ke Lawu aja, kalau misal besok kita ke Putuk Siwur gitu aja, itu pasti kebayang-bayang pohon itu pocong-pocong. Jangan. Nggak apa ya kita libur ya teman-teman kalau kita mau naik gunung. Tapi kalian ceritanya terus aja kirimin. Selama masih ada cerita, konten ini lanjut. Kalau nggak ada yang cerita, ya udah, nggak apa-apa. kita langsung aja. Oke, langsung ke ceritanya. Ini ke Gunung Buta. Nah, iki masih episode Jamal di Kitoi. Kapok kan. Jamal. Nah, pas tahun baru aku naik ke Buta lagi sama Jamal. Sama Jamal cuma 2 orang. Aduh, salah sih. Sudah dibilang jangan naik gunung sama Jamal. Naik lagi. Jamal. Tapi kayaknya emang si Mas Kotes ini pengen ngasih pelajaran sama Gak Jamal. apa sih kalau itu. Cuma 2 orang. Kita naik pas hari Jumat. Kita berdua nyampe di base camp sekitar jam 1 siang. Nah, pas itu Jamal tuh aneh banget. Yang biasanya cengengesan, sedangkan mulai dari base camp sampai pos 2, dia diem aja. Ditanyain cuma ngangguk-ngangguk. Singkat cerita, kita sampai di pos 1 jam 2 lebih. Di situ aku istirahat dan ngerokok sebentar, sedangkan si Jamal diem aja. Kayak orang kerasukan setan. Singkat cerita, kita OTW ke pos 2. Sampai di pos 2, si Jamal diem aja. Oke lah, di situ aku juga diem. Mau ngomong apa coba? Nggak ada yang bisa diajak omong. Pas Jamal aku tawan rokok, dia cuman geleng-geleng kepala doang. Iki lo gelem gak? Gak gelem ya wis. Ya udah dah. Setelah itu Jamal masih duduk di pos 2. Aku tinggal lah di situ. Nah, pas aku sampai di hutan lumut, anjir Jamal ditinggal cuy. Ngapa kon Jamal? Sakno aku sih tapi ditinggal anjir malam-malam. Sampai di hutan lumut. Dia lari ke arah dari arah belakangku. Dan pas aku tanyain, "Loh, apa kok belayu-belayu?" Si Jamal pun menjawab, "Lucu, genai kon. Wong awakmu iki mang lho ndik mburiku. Tapi awakmu kok meneng tok, Cuk." Loh, Bang, ternyata ada sosok si menyerupai Kotes di belakangnya Jamal, Bang. Pantesan dia aduh anjing, Cuk. Di situ kita tatap-tatapan dan segera ke pos 3. Nah, pas di pos 3, si Jamal cerita, "Awakmu mang lo ambek aku ndek mburi kan. Aku mang BAB. Nah, moro awakmu tak ngkon ngenteni. Nah, pas aku wis mari, awakmu ndek base camp iku lungguh ambek meneng, mbek durinan kuku." Awakmu ngejawab dengan kaget, "Loh, Cuk, awakmu lo gak BAB, wong awakmu ngejak budal." Sik ngono sik jam 1:30-an. Jamal menjawab, "Tae wong aku lo budal jam 2:30 Cuk ambek awakmu." Anjir. Aduh. Jadi Ada iya. aduh. Jadi mereka
berangkat sama orang yang Sama lain. orang yang beda yo. Jamal. Berarti dua sosok. Heeh. Anjir. Iya, Cuk. Disama-samain sosoknya Jamal, si sosok Jamal itu sama si sosok Tapi sama-sama Kotes. diem. Hmm. Oh, plot twist anjir. Aduh, di sini pikiran udah amburadul. Singkat cerita, kita berdua sampai di pos 4 jam setengah 8. Di situ aku sibuk bangun tenda dan si Jamal lagi buang air kecil. Pas lagi enak-enak bangun tenda, si Jamal tiba-tiba lari ke arahku bilang, "Huh, tes. Hancuk cuk, aku diketoki cuk asu." Aduh Jamal, menantang-nantang. Terus aku nanya, diketoki opo? Salahmu dewe. Sing pas munggah rene winginane ngomongi ngono, kapok kon. Diceng ambek medhi ndek gini ya. Diceng. Betul kata Madon, diceng setan buta kok. Di situ si Jamal ketakutan sambil bilang, "Cuk, genai kon, Cik. Ya kan aku lu, kan guyon dan buktine aku sing rene yo gak diketoki kan." Aku pun menjawab, "Guyon ya guyon rek, tapi ya ojo koyo ngono, soalnya kon niku tamu ndek kene. Ya saiki tanggungan dhewe gak melok-melok aku. Wis kono lebokno barang-barange. Ndang turu, ngantuk aku wisan, wingi gurung turu soalnya." Nah, pas jam 11 malam aku tidur duluan. Si Jamal masih main HP di luar tenda. Pas aku mau tidur, si Jamal tiba-tiba masuk dengan ekspresi wajah ketakutan. Aku bilang dong, "Kapok ora konle, salahmu dewe, aku gak melok-melok," gitu. Di situ Jamal menjawab sambil nutup resleting tenda gemetar. "Hei Cik, kena ikon. Aku wedi lho cuk asu e. Engko lek aku gak iso mulih ya opo?" Goblok Jamal, Anda kena batunya. Di situ aku ngejawab, "Ya samu dewe, gak iso mulis ya wis ta, karaoke nih. Aku tak mulai dewe." Emang nanti kerjain nih kayaknya. Iya emang. Di situ Jamal memakai SB dengan gemetar. Singkat cerita, pas jam 12 aku ngedenger suara Jamal teriak-teriak dan pas aku lihat, bener aja. Ternyata ada sosok nggak ada kepala dan tangan dia itu memegangi kaki Jamal. Aduh. Cuk, nyentuh kan, Cuk. Kayak mau ditarik. Di situ Jamal teriak sekenceng-kencengnya. Nggak tahu kenapa, pas Jamal teriak itu, aku tiba-tiba ngomong sendiri, "Kapok, salahmu dewe." Duh, Cuk, goblok. Iku kancamu lagi ketakutan lho. Makane guyone iku sing gena. Lek ngomong iku disaring sik. Setelah aku ngomong gitu, tiba-tiba resleting tenda itu ketutup sendiri. Wow. Dan pas aku buka, nggak bisa kuat banget ketutupnya. Oh, dia menutup dan mau buka nggak kuat bisa, banget iya. ketutupnya. Di situ Jamal di luar, dibawa sama sosok Aduh. tadi. Anjing, berarti dia eret, Cuk, Jamal, Cuk. Lo temennya ngedimin lagi. Jangan Mas Kotes, iya tahu apa Jamal gadeli tapi Gadeli, ojo iya, lah sakno. bilang Aku di- masih wingi-wingi ngeloki Kotes tapi lek pas kok ngene ojo rek sakno. Cuman keplakna sih, Cuk. Iya. Wis gadel Aduh, dan Cuk. Jamal. Cuk, di luar dia eret lu. Tapi dia udah mau bantu, Don. Tapi ketutup, dia harus dieret, Cuk. Anjing. Si Jamal di luar, dibawa sama sosok tadi. Anjing, di situ aku bingung, sumpah. Ya udah dah, di situ aku tidur. Aduh, aku mikirnya gini, ya udah deh, besok dicari. Duh. Gitu. Duh, Cuk. Aduh, Segampang Mas Kote itu. sakno areke. Aduh. Dan pas jam 1:30 malam, aku kebangun. Pas aku ngebalikin muka, dari dinding tenda itu ada Jamal. Dia duduk. Dan pas aku deketin, dia berubah jadi sosok yang mukanya itu udah hancur. Udah hampir nggak kebentuk, darah di mana-mana, sampai-sampai di dalam tenda itu bau anyir darah dia. Dia ngelihat ke arahku tersenyum lebar banget. Pas itu aku langsung keluar. Aku di luar itu sampai pagi karena sosok itu masih di dalam tenda. Waduh. Sampai jam 6 pagi. Aduh, nggak tidur, Cuk. Anjing nunggoi, Cuk, sesok. Aduh, shit. Pas itu aku langsung bergegas ke sumber mata air dan cuci muka. Terus turun untuk mencari si Jamal.
Dan singkat cerita, aku ketemu si Jamal di jalan melipir di bawahnya Sabana. Waduh, udah jauh itu jalan melipir tuh. Orang dari Sabana kan lebar banget. Itu jauh. Tapi dia yakin kok. Bayangin itu ya. diseret-seret segitu jauhnya loh, Don. Enggak, maksudnya dia tuh yakin kayak di bawah deh. Enggak. Ya apa enggak, di dia atas nyari dia. emang. Kan tapi udah terang. Udah jam 6 pagi itu. Anjir, Cuk, jauh banget, Cuk, yang diseretnya. Di jalan melipir bawahnya Sabana. Dia di deket jurang. Wow. Untungnya aku bawa tali webbing. Aku turun di situ dan ternyata si Jamal aman-aman aja. Wih, Cok. wih, Cok. wih. Cok. Oh, apa? Gak tahu ya. Apa? Ayo. Anjing bangsat. Aduh, Berapa lagi suasananya kan. Terus Oke. Jurang tali webbing. Dan di situ ternyata si Jamal aman-aman aja. Aku bawa naik dan akhirnya sampai di atas. Di situ aku bilang, "Mangkani talah, ojo aneh-aneh." Dan kita berdua kembali ke tenda. Aku buatin dia minum teh panas dan aku juga masak buat dia. Pas selesai makan, kita berdua turun. Kita sampai di base camp dengan selamat dan kita nggak ke puncak karena udah bosen dan seringkali ke puncak buta. Karena aku sama teman-teman kecuali Jamal setiap 1 bulan sekali tektok buta karena nggak jauh juga dari rumah saya, iya anak Batu nih. Di sini Jamal trauma ke buta Panderman. Wis ngono ae tok. Pokoknya dango budal. Waduh. Shit. Nah, nih. Ya semoga Jamal sadar lah ya. Katakanlah dia trauma ke buta atau ke Panderman. Lain kali ke gunung lain Jamal. Aku sakno tetep nang Iya, awakmu. Cuk, sakno. Tetep, tapi ojo ngawur. Itulah buat pelajaran buat kamu. Dan Mas Kotes, keplak ono ae lho, Iya. tapi ojo dijarno lek tepak koyo ngono. Kotes lu selalu ngalamin sing serem-serem, Cuk. Sampai dia kayaknya udah terbiasa ya. Ya udah ke cerita selanjutnya aja ya. Ada ini cerita selanjutnya. Oke, tadi pelajarannya jangan sampai dilupain ya teman-teman. Oke, yuk. Ini dari siapa? Nah, ini cerita horor lagi dari Wiwi Benges. Oh, dari Ya, yang kemarin udah cerita. ke mana itu? Coban, Ghost Rider ya? Coban. Oh iya iya, Ghost Coban Rider. Rais, Coban Rais. Coban, pokoknya. Iya iya. Assalamualaikum, saya share cerita horor lagi ya mas. Cerita Ya. ini bukan di gunung atau alam sih, tapi rumah saya sendiri. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, dimanapun. Dimanapun ya. Pengalaman saya ini terjadi buru-buru aja, sekitar bulan Agustus. Baru-baru aja. Iya. Oh iya baru-baru aja, sekitar bulan Agustus 2021. Sekedar info ya, saya dan suami memang sedikit peka THD. Terhadap makhluk tak kasat mata, tapi kita bukan IndiHome. Wah ya. Indie Cloud kan. Aduh. Bukan Indigo Bangsat, maksudnya. Nah, terus. Beberapa bulan yang lalu ada kejadian janggal di rumah saya. Rumah yang sudah saya tempati sejak kecil dan gak ada kejadian aneh-aneh. Tapi sekarang banyak makhluk atau korin yang berdatangan. Korin apa sih? Korin tuh kayak jin baik. Oh. Terus. Yang pertama datang ada sosok pocong. Hah? Kok jin baik mau korin berarti apa? Iya. Enggak tahu. Ini Korin biasanya ada kayak kan ada jin ifrit. jenis-jenis jin. Ada jin ifrit, ada jin Saya juga korin tuh tahu yang itu. nungguin kamu kayak kita tuh sebenarnya punya jin satu Iya, jin. satu dari kita. Nah, ada yang berteori bahwa kalau misal ada orang mati gentayangan, itu bukan orang itu, tapi jinnya, jinnya. yang masih ada di sini. Oh. Orangnya udah di alam Alam kubur. barzah, iya. Iya. Gitu. Terus. Tapi ini nggak tahu ya jin korin yang dimaksud Korin apa ya. apa ya? Nah, terus Yang pertama datang ada sosok pocong yang muncul di kamar mandi. Kamar mandi. anjir aku malah pergi di kamar mandi Iya, kemarin Cuk, gini. bangsat. Aduh, aku nyesel. Sering kencing malam lagi. Aduh, terus. Sore-sore pada saat saya mandi, tiba-tiba saya lihat ada kepala pocong paling ya. Iya, Kepala mungkin pocong yang disingkat. melongo di kaca. Kebetulan ada kaca yang memang terpasang di rak sabun. Kaget dong. Buru-buru saya selesai dan keluar dari kamar mandi.
Saya belum berani cerita pada siapapun karena mungkin cuma halu atau gimana. Lalu malamnya pas mau tidur, tiba-tiba si pocong itu datang lagi melongo di atas rak baju dengan muka yang seram. Mata melotot, wajah sedikit hitam atau gosong dan ada kemerahan di sekitar mata. Sontak saya kaget dan langsung menutup kepala saya dengan selimut. Beberapa hari seperti itu terus dan akhirnya malam Beberapa hari? seperti itu terus. Teror men. Anjing, kok betah yo di rumah aku sih otomatis Ngekos ya. enggak nginep rumah temen. Dan akhirnya malam ketujuh saya mimpi ada sosok pocong duduk di dekat saya dan mengatakan bahwa dia namanya Andik. Ah? Oh, berarti sih- Firmansyah? Enggak. Enggak. Dia sedang Lau. tersesat. Oh. Aduh. Saya. Oh, berarti yang itu tadi yang kata kamu tadi glumir sing kalau orang yang meninggal itu bukan Iya. orangnya, mungkin si jinnya. Korinnya. Iya, Korinnya. korinnya dia mungkin. Nah, Anjir, Cuk. Tapi dia ngobrol loh, meskipun dalam mimpi ya, tetap Iya, aja. Sama aja, Cuk. Dalam mimpi anjir. dia tidak bermaksud mengganggu, cuma ingin numpang di sini saja. Hah? Numpang anjing, Cuk. Numpang. Shit. Kasihan sih, tapi takut juga. Aduh. Cuk. Kasihan. Ada kasihannya juga ya. Dan di mimpi itu saya mengatakan, ya sudah gak apa-apa di sini aja. Nanti saya doakan. Beberapa minggu sering ada penampakan sekelebat. Mulai dari wajahnya aja, kadang dari samping, kadang cuma kelihatan kain putih yang pucel dan warnanya bulu kecoklatan gitu. Dan ternyata suami saya juga melihatnya. Wow. Dan sempat 3 hari gak bisa tidur malam karena dia muncul terus. Anjir. Si pocong ini kalau emang numpang yang sopan, Bu. Cuk. Iya, Cuk. Ngapain? Kok ganggu Gak tahu terus? diri, Cuk. Genap sebulan di rumah. Kalimatnya tuh kayak tamu biasa gitu. Iya, Cuk, Kayak iya. tamu genap sebulan di rumah gitu. Iya sih, Iya, kayak tamu jauh Iya, dari kayak mana. aku menginap di rumah nenek. Iya gitu. Iya, Kayak cerita-cerita cerita orang. liburan loh. Cerita Iya, iya. liburan SD. Genap 1 minggu, aku balik lagi ke Surabaya kayak gitu loh. Genap sebulan anjir kalimatnya. Saya dan suami hampir terbiasa. Oh. Untungnya Andik gak pernah ganggu anak-anak saya. Ini loh yang paling susah. Makanya tuh aku yang mikir ya, kalau ada rumah angker terus dijual, tak beli sama aku. Biasanya kan murah-murah kan. Iya. Nah, tapi aku mikir lagi kayak, lah apa sih ya wis di ngajeni dan lain-lain gitu lah kalau ada rumah angker. Nggak apa-apa gitu. Tapi yang bahaya kalau nyampe ke anak kita. Gitu. Kalau mikir udah punya anak sih udah beda pemikirannya. Terus. Dalam kurung memang saya sering ngebatin, kamu boleh di sini tapi jangan ganggu anakku. Iya, usir aja kok ngekos. Iya. Nunggak sebulan lo iki Andi. Enak-enak salah wis ngintip adus. Oh iya. Iya sih gue. Iya, Cuk. Cek enak Bang. Pervert pisan yo. Sekitar malam ke-40 saya sholat tahajud dan seperti biasa mendoakannya. Setelah itu saya mau ke kamar mandi dan melihat ada bayangan putih bersih seperti memakai celana dan atasnya memakai baju koko. Tapi semua serba putih. Terlihat senyuman bahagia lalu menghilang. Happy ending. Iya kok cerita-cerita iku lho yo sing di Indonesia Indonesia. gitu yang Iya. rahasia ilahi yang gitu-gitu. Nggak mungkin tukang bubur naik haji kan, meskipun putih-putih. Iya, Iya, iya. Tuang bubur emang putih-putih juga. Gak mungkin Mama Dede juga dong. Iya, Mama Dede kan kadang-kadang pink. Iya. Nggak begitu terus. Lanjut. Sejak saat itu tidak ada lagi pocong Andik. Entah apa yang terjadi padanya, tapi saya yakin dia sudah menemukan cahaya atau tempat yang layak dan mungkin sudah bahagia. Alhamdulillah. Iya kayak film. Sama awal. Ini dulu sama awal bukan nikah. Andi. Kayak film itu loh, filmnya apa Susana sing dia gentayang pas didoain sama kiai yang di kuburan. Ya kayak dulu waktu lagi ini apa marak-maraknya polling, Paling apa? pocong keliling. Doa ada. Ada. Apa? Dulu pocong keliling katanya dulu minta dibukain Bukain tali pocong. pocong yang di atasnya itu. Oh,
Iya sih, itu urban legend pisan sih. Ya mungkin itu Popon itu dia nggak mau nyebutin kata pocong gitu. Oh iya. Tapi mungkin pocong singkatannya dari Popon juga. Popon bencong. Pocong, Popon bencong. Tapi setelah kejadian tersebut jadi banyak korin yang berdatangan. Kadang sebut nama lewat mimpi, kadang juga enggak. Gak apa-apa asal gak saling ganggu aja. Biar di rumah saya saat ini ada 6 makhluk di rumah. Wah, Mbak, aku nggak mau ke rumah sampean. Enggak sih. No, Jangan. no. Untuk malam-malam kita There's no fucking way, kita diajak nginep, udah Mas nginep sini. Misal aja. kita ke Panderman, Mas mampir. No, ada Andi dan teman-temannya. Sorry. Mending kita ke villa Gegang Macan. Iya. Mending. Itu lebih nggak diganggu itu lebih diganggu setan sing. Ya, setan yang lain. Iya. Setan lagi. Aduh, ada 6. Orang biasanya melihara kucing loh, Mbak. Sampai melihara kayak gitu. Si Andi ngomong, iku lho di rumah iku Gak apa-apain gitu. Iya, Kayak kayak sini. Kayak pengemis sing lu bikin duit akeh tuh. Pengemis di ampel. Duit akeh be wong iku nang kono kabeh. Mbak Wiwi, ayolah. Aku salah pernah di DM sama Mbak Wiwi. Mas, kalau dia kan mau datang ke event, terus nggak jadi, terus dia kalau main ke Batu, nggak apa mampir sini sama teman-teman. Setelah tahu ini sih enggak, Mbak Wiwi. Enggak dong. Mungkin kalau siang oke. Enggak, Don. Maksud siang nampakin juga. 6 anjir masalahnya kok. Yang nanti kita sing mana biasa sing dilewatin gitu biar kita enggak terutama kamar mandi ya itu pas. Terus kamar mandi aku pinjam di jalan aja ini. Enggak ke kamar mandi tetangganya aja sih. Iya. Diintipin, Cuk. Masih ada tak? Ada. Jadi saya biarkan tidak nyari orang pinter buat ngusir. Semuanya tetap saya doakan meski saya gak kenal karena kita harus tetap baik pada makhluk lain. Sekian cerita dari saya. Terima kasih Mas. Semoga Tuhan senantiasa memberikan jalan yang baik untuk kita semua. Amin. Hingga akhir hayat nanti. Amin ya Allah. Muhammadku. Ya, amin. Aduh, ya apa ya? Aku sih gak bisa ngebayangin, Cuk. Tiap hari-harinya itu ngeliat makan ditemenin. Aduh sih, Cuk. Aku sih otomatis ngekos sih, Cuk. Kok nggak nginep di rumah temen itu ya? Tidur di rumah temen, Cuk. Nggak mau ada orang mati aja tidur di rumah temen semingguan. Ini ya. Kenapa kita ketika cerita itu kita selingin ketawa-ketawa? Karena kita waktu cerita itu juga ketakutan, Re. Makanya maaf ya kalau misal pas bagian serem kita tuh agak ketawain soalnya kita takut, Re. Ini pas gelap-gelap kayak gini, aku di kamar ini juga nanti tidur sendirian. Iya. Tadi gini, jadi kita kan ada konten cerita turun gunung. Cerita turun gunung kan? Iya. Nah, di situ ada cerita horor. Ceritanya Madon, Hekal, Edu dan beberapa anak yang lainnya itu dilihat kayak ngelihat sosok itu kan. Nah, ada yang ngomen, Don. Apa? Ada yang ngomen gini, Mas, mungkin sampean digangguin di situ soalnya sampean nggak berbagi makanan yang lebih. Jadi dia kayak ngikutin sampean terus. Gitu. Dia gini, saran aja Mas, kalau sampean kesana lagi bawa makanan lebih dan dupa dan lain-lain. Tahu jawaban gua apa? Apa? Aku bilang gini, maaf, aku nggak meyakini dan tidak percaya dengan, maksudnya yang gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu. Maaf nih, bukan aku. Dan dengan tidak membawa makanan lebih atau tidak membawa dupa atau sesajen, itu menurutku pribadi bukan tindakan ketidaksopanan. Oh iya sih. So ya udah, kita kalau kesana lagi pun nggak akan kayak gitu. Maaf banget. Tapi kita ninggalin beras kok. Iya, pas pulangnya. Iya, emang sisa aja. Pulangnya. Enggak, emang kita tuh udah biasa banget kalau cerita anak-anak yang naik Arjuna biasanya bawa dupa dan lain-lain. Aku nggak memilih untuk itulah. Yang penting kita kan assalamualaikum dan sopan-sopan gitu loh. Ya kita niat ninggalin beras karena takutnya ada pendaki yang kekurangan bisa ngambil beras ini gitu. Bukan ngasih ke yang kayak gitu. Tanda kutip itu. Iya, sorry, bukan kita nggak mau. Tapi emang awalnya aku nggak tahu bisa juga kalau kita harus ngasih. Ya maksudnya dupa itu adalah makanan. Iya. Makhluk halus. Ya aku nggak tahu sih. Iya. Jadi tapi bagus juga ya, maksudnya ini tuh fresh nih. Yang biasanya ceritanya tuh yang di gunung-gunung, ini yang di rumah. Mbak Wiwi,
kalau aku mau siap rekaman kapan kan mau ke sana, tolong paling enggak ke 6 orang itu dibilangin lah ono arek budal Iya mau ke rumah ya. Udian arek sumpah aku dia nangisan aku mbak ojo at least diem di opo kandang di sementara lah iya. Tapi itu sih ngebuka pisan lah yo. Kalian boleh kok ceritain aja, kita Mbak Wiwi ceritain. ada cerita ya, cerita yang di rumahnya. Yang di rumahnya. Misal kalian yang di pondok atau yang di mana? Oh tapi aku kalau di pondok sih ini di luar itu lama banget sih aku ngalamin sendiri yo. Tapi ceritanya lupa inget gitu. Di mana pondokmu? Di Madura. Aku mondok di Madura itu. Terus aku pas iku yo. Kebetulan aku itu sakit tapi sakit yang nggak sakit parah. Jadi ini aku ceritain latarnya dulu tempatnya itu pondokku itu pondok kecil bukan yang rame santri itu pondok kecil. Pondok desa. Iya pondok desa kita masih diajarin kiainya langsung. Jadi asrama cowok itu dibagi menjadi 2. Ada yang satu itu semua kumpul. Asrama cowok itu semua ada satu ruangan gede banget itu gak ada yang nempatin. Jadi aku diemnya di sana. Dia nggak ada yang nempatin itu. Iya. Ngapain? Ya enggak pindah kamar tidurnya di sana. Bukan di asrama yang rame yang bareng-bareng sama temen itu di asrama. Katanya juga di sana itu tempatnya anak-anak sering ngelanggar nakal gitu. Iya. Aku bukan karena itu, cuman karena pengen diuyan apa. Ngerokok tapi kon. Iyalah. Karena aku SMA enggak apa-apa. Oh iya. Terus pas waktu itu aku sakit cuy, sakit demam biasa, bukan sakit parah gitu. Aku di sana kan berdua sama temanku, ya sama-sama santri yang melanggar lah cuy, kasaran nih. Tidur salah juga sih aku. Ya meskipun sakit tuh sebisa mungkin jangan tidur maghrib lah. Iya. Itu posisi kamarku itu di belakang tuh udah sumber cuy, jalan sumber tapi jurang-jurang, ada pokoknya sumber yang masih gak ada orang nempatin. Pas tepat di belakang kamarku itu. Di sana di sekitar jam berapa ya? 9. Tapi di sana emang terkenal di jurang itu sama cerita hantu yang orang mati yang ngangkat orang mati juga. Hah? Jadi kayak ada orang sing ngangkat la ilaha illallah. Itu orang mati semua cuy. Jadi ada satu santri di sana pernah ngikutin ada orang mati. Biasanya santri gitu kan, ngikut mau nguburin gitu. Pas sampai ke jurang itu di belakang kamarku dilemparin dong sama orang-orangnya semua. Itu urban legendnya di sana itu juga setan dulu di sini. Orang mati yang ngangkut orang mati. Apa itu bahasa Madura? Lupa gue. Terus di sana posisi tidurku itu ketutup banget lah. Ini meja aku itu di sebelah pojok kanan tuh tempat tidur. Kasur itu apa ya? Jenenge meja gede. Apa bahasa Jawa? Dengkle. Kok meja? Amben. Meja gede banget. Aku tidur di bawahnya. Hah? Ngapain tidur di bawahnya? Ya aku takut cuy kalau tidur di atas. Iya. Tak tutupin kain buat tempat sembunyian juga itu. Tutupi kain. Pas kan ada bolong di sini kan di bagian ujung itu. Bagian sampingnya tak tutupi. Samping sana ketutupan tembok. Pokoknya pojok kanan. Dan di samping sini ini ada lemari ada space buat lemari buku-buku pelajaran itu. Sekitar jam 7 sampai jam atau lupa aku jamnya. Pokoknya itu 7 sampai 9 lah. Kalau enggak salah. Aku tuh niatnya tuh mau minum jo karena apa? Haus dan sumuk yo. Buka aku dong. Buka secara gak sadar aku tuh gak ngelihat langsung pocongnya loh. Cuman kakinya doang loncat-loncat apa gitu anjing sumpah demi Allah aku baru gak bisa ngomong, gak bisa teriak, nunggu sampai aku berharap ada orang motoran lewat di belakang. Itu lama banget. Jadi loncat-loncat gini. Iya di atas mejaku padahal kan isinya kitab-kitab gitu. Iya. Diem aku gini mau keluar gini. Aduh fuck langsung. Pokoknya badanku nge-freeze aja kayak
dia tuh loncat terus lama, ada sekitar semenitan. Terus aku lama ya. itu lama banget, ada orang ngelewat motoran baru aku bisa langsung nama yuk pindah. Dia nggak mau, akhirnya aku tidur lagi, melek lagi karena bukan melek, sebenarnya pengen minum doang, itu masih ada cuk, masih bunyi tek tapi nggak berani lihat aku. Dan besoknya aku kok sakit parah cuk gara-gara habis lihat itu. Pas Biasanya katanya temenku aku kok kan lu sakitnya ku nunjuk apa suruh ngusir burung merpati putih. Gak tau, aku ngerasanya emang dalam itu kayak gak sakit, aku emang berada di alam apa gitu. Cuman aku suruh ngusir burung-burung itu. Pokoknya itu hal termistis yang pernah aku alamin di pondok sih. Kalau kamu di pondokmu? Saya ada beberapa sebenarnya. Cerita yang mana dulu? Ya udah satu aja. Ada. Durasi. Kan saya pindah pondok sih kan. Pindah pondok ke yang kedua ini pondok kecil juga. Saya ini cerita yang di pondok kecil ini. Di pondok itu saya Di mana? di Madura juga. Bertiga. Saya sama sepupu saya, ini Firman. Terus sama ada orang luar Ayub itu. Jadi di pondok saya tuh ada anaknya kiai saya. Anak kiai saya itu naruh bangku udah dibakar. Oh. Bangku yang plastik. Bangku sekolah. Oh iya. Bangku yang plastik udah kebakar kan bawahnya. Jadi dibuang ke tengah sawah. Ini kan posisi pondok saya. Nah, di sini depan nih los kayak apa sih namanya? Latar iya kayak apa namanya sih? Ya udah latar itu. Ya latar gitu. Ditaruh di sebelah sana. Tanehan kok kata-kata orang Madura. Ditaruh di sebelah sana. Ada tempat kalau misalnya habis bersih-bersih itu ditaruh di sana loh. Bersih-bersih terus dibakar di situ. Nah, ditaruh di situ. Bangku itu ini bakar. udah apa namanya? Keadaan apa namanya? Ya ini apa namanya? Gak tidur gitu maksudnya. Keadaan normal gitu. Oh iya, nah, okay. Jadi malam-malam itu saya ini apa namanya keluar pondok gak izin keluar, emang niat mau iya mau keluar mau beli rokok, cuma beli rokok doang, kan boleh ngerokok. Jadi waktu udah beli rokok saya lihat kan agak dekat ya kan, saya pas pulang itu kan belok gini, dari jauh udah kelihatan tuh ada orang duduk di situ di bangku itu. Sosoknya rambutnya panjang banget sampai ke ini, sampai ke bawah, sampai ke tanah. Jadi kayak kursi itu udah ketutup sama rambut dia. Kursi itu. Bener-bener waktu di situ jalan ngerasa lama banget. Ini pintu padahal kayak udah deket banget nih. Anggap pintu deket lah, tapi kok kayak nggak nyampe. Ngeliat terus ya ngeliat. Ini kok nggak ada terus ini. Ini duduknya tuh gini. Jadi kan ini ada pegangannya nih. Dia gini nundukin. Nundukin. Diem gini terus. Anjir katanya. Ini ngapain dia? Sumpah mau lari gak bisa. Kayak Itu bertiga ngelihat saya sendiri keluar. Teman-teman saya udah tidur semua. Kan saya emang kebiasaan sebenarnya kan gak boleh bawa HP, saya bawa HP. Karena gabut aja gitu, megang HP gak ada rokok juga. Honda harus gak boleh bawa. Jadi waktu itu jalan set, ini gak nyampe gitu. Udah gitu saya nyampe ke ini kan apa pintu saya kan kalau misal di ini dar bunyi gitu kan ya. Kalau ditarik gitu. Iya kalau ditarik. Jadi kacanya saya tuh yang ini, yang transparan. Iya. Tahu. Jadi waktu saya udah nyampe ke ini, buka, set, lihat ke ini, udah gak ada dia. Oh udah di dalam, kamu ngeliat di jendela Ngeliat di jendela, udah gak Kamu ada masih dia. mau ngelihat tuh. Masih ya gimana kan tidurnya posisinya pasti ngelewatin ke kaca itu. Jadi ngeliat, udah gak ada. Besoknya saya main layangan sama Firman itu. Jadi saya tuh suruh megangin layangan itu, naik ke atas bangku itu. Jam? Siang. Udah siang. Waktu udah ini loncat ke bawah kena paku langsung sini. Tembus pakunya. Abis itu udah ini. Jadi waktu besoknya itu ngomong ke Kiai. Ini saya kemarin ngeliat ini abis itu. Wih, conco. Gila lu. Apa sih Don? Jadi abis itu Tenang. Oke. Besoknya ngomong ke Kiai. Kiai saya itu abis lihat ini, yang nama anaknya itu kan Daud. Jadi kursi ini ditaruh sama Daud ke sana. Waktu itu pas udah gitu ada yang duduk di situ. Oh iya itu orangnya iseng. Anjir. Iseng. Soalnya katanya Kiai saya juga dulu pernah ngomong waktu dia lagi tidur dipegangin loh kakinya. Dipegangin. Ayo sana digitin doang. Aduh. Si sosok itu juga
sosok itu juga. Nah, ngomongin. Ya. Emang Ya, jahil. Iya. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya yang punya cerita kayak gitu ya, di dimanapun, dimanapun nggak apa, nggak usah di gunung. Ya udah. Saya Amir Ahmed. Saya Haikal Asron. Ramadan Said. Jangan lupa Budal. 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 Udah.